Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil mengenai manajemen rantai pasok. Di sini saya sendiri Zulfair Roman Kafa NIM A03233030 dan rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eko Nisa, biasa dipanggil Nisa, dengan NIM A01323014 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Demakan Abdul Zeta dengan NIM A013233009. Perkenalkan, nama saya Zari dari Najwa Ristina dengan NIM A01323026. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Tristianto, NIM A01323019. Langsung saja kita ke pembahasan tugas kita kali ini. Tujuan dari tugas manajemen rantai pasok kali ini adalah berdasarkan data tugas seluruh mahasiswa sebelumnya, kualifikasikan menjadi produk inovatif dan produk fungsional. Kemudian kelompokkan dalam make to stock, assembly to stock, make to order, dan engineer to order. Perusahaan yang pertama adalah Tesla. Tesla adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan energi. Mereka terkenal terutama sebagai produsen mobil listrik. Selain itu, Tesla juga memproduksi produk energi terbarukan seperti panel surya dan penyimpanan energi dalam bentuk baterai, seperti Powerwall, Powerpack, dan Megapack. Perusahaan ini juga mengembangkan teknologi kendaraan otonom. Produk Tesla termasuk dalam produk yang inovatif karena Tesla terus mengembangkan dan memperkenalkan teknologi baru. Tesla tidak hanya fokus pada mobil listrik tetapi juga pada solusi energi terbarukan seperti panel surya dan penyimpanan energi yang mendorong peralihan global ke energi yang lebih bersih. Yang ketiga, produk Tesla seringkali menjadi desain futuristik dan performa tinggi, menarik minat pasar yang mencari kendaraan canggih dan ramah lingkungan. Produk Tesla tergolong dalam kategori make to order atau MTO karena pelanggan dapat memesan mobil Tesla dengan spesifikasi yang diinginkan atau kustomisasi. Kemudian Tesla memproduksi mobil berdasarkan pesanan yang diterima. Yang kedua, PT Jiwi Kimia Indonesia. PT Jiwi Kimia Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi kertas dan buku tulis. Produk fungsional. Permintaan stabil. Kertas dan buku tulis memiliki permintaan yang relatif stabil karena digunakan secara rutin dalam berbagai sektor seperti pendidikan, perkantoran, dan keperluan rumah tangga. Siklus hidup panjang. Produk-produk ini tidak cepat usang dan tidak memerlukan perubahan desain yang sering. Standar kualitas. Fokus pada pemenuhan standar kualitas yang konsisten dan biaya produksi yang efisien. Kategori produk. Produk kertas dan buku tulis dari PT Jiwi Kimia Indonesia termasuk dalam kategori MTS, make to stock, karena produk ini biasanya diproduksi dalam jumlah besar untuk memenuhi permintaan pasar yang sudah diprediksi. Produk ini sering disimpan dalam stok untuk segera memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa perlu menunggu waktu produksi tambahan. Dengan MTS, lead time, waktu dari pesanan hingga pengiriman menjadi lebih pendek karena produk sudah tersedia dalam stok. Ketiga, PT Kraft. PT Kraft adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Perusahaan ini terkenal dengan produk-produk seperti keju, biskuit, dan berbagai makanan ringan. Produk fungsional PT Kraft. Produk-produknya memberikan manfaat yang jelas dan dapat dirasakan oleh konsumen. Contohnya, jika PT Kraft memproduksi makanan, produk-produk tersebut memberikan nutrisi dan kenikmatan rasa kepada konsumen. Produk lain yang mungkin mereka hasilkan seperti kemasan yang memudahkan penggunaan atau penyimpanan. Produk-produk PT Kraft bukan hanya sekedar produk yang ada, tetapi juga memberikan fungsi atau manfaat yang nyata kepada konsumen. Kategori produk. PT Kraft termasuk dalam kategori make to stock atau MTS karena mereka memproduksi produk-produk mereka sebelum ada permintaan langsung untuk memenuhi permintaan pasar yang stabil dan dapat diprediksi. Mereka menghasilkan barang-barang dalam jumlah tertentu dan menyimpannya di gudang untuk siap dikirim kepada konsumen ketika diperlukan. Viva Kosmetik. Viva Kosmetik adalah perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik dan perawatan kecantikan. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam produk kosmetik seperti makeup, perawatan kulit, perawatan rambut, dan parfum.
Produk fungsional dan inovatif. Produk-produk Viva Cosmetic tergolong inovatif dan fungsional karena mereka menggabungkan teknologi terbaru dengan bahan-bahan alami yang sesuai dengan kebutuhan kulit masyarakat Indonesia. Contohnya, penggunaan bahan alami dan teknologi terkini, penyediaan spesifik untuk kulit tropis, inovasi dan varian produk. Kategori produk. Make to stock, produk-produk umum seperti bedak, lipstik, dan foundation yang memiliki permintaan stabil dan tinggi mungkin termasuk dalam kategori ini. Produk-produk ini biasanya memiliki siklus penjualan yang konsisten dan tinggi sehingga produksi dalam jumlah besar dan disimpan sebagai stok untuk memastikan ketersediaan. Assembly to order dalam Viva Cosmetic diterapkan pada produk gift set atau paket kecantikan yang disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Make to order dalam Viva Cosmetic mencakup produk-produk khusus atau limited edition yang diproduksi dalam jumlah terbatas. Berdasarkan permintaan spesifik, produk-produk ini biasanya memerlukan formulasi atau kemasan khusus yang tidak diproduksi massal sehingga lebih efisien untuk diproduksi setelah menerima pesanan. Beginner to order, Viva Cosmetic mungkin menyediakan layanan ini untuk pelanggan korporat atau proyek khusus yang membutuhkan formulasi dan kemasan unik seperti produk kosmetik khusus untuk acara besar atau kolaborasi dengan brand lain. Untuk analisis yang terakhir ada dari PT Mainland Smith Indonesia. PT Mainland Smith Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang mebel dan furnitur dengan basis internasional. Perusahaan ini berfokus pada produksi mebel dan furnitur, menawarkan berbagai produk yang dikategorikan sebagai best deal dan memiliki katalog produk yang dapat dilihat di web store mereka. Untuk produk di dalam PT Mainland Smith Indonesia ini bisa dikategorikan menjadi fungsional dan inovatif. Pada PT Mainland Smith Indonesia, produk dapat dikategorikan fungsional karena hasil furnitur yang ada di PT Mainland Smith Indonesia berfungsi sebagai elemen dekoratif maupun fungsional dalam suatu ruangan dapat dikategorikan sebagai produk fungsional. Contoh produk fungsional seperti kursi, meja, almari, dan lain-lain. Produk-produk ini memiliki variasi yang relatif sedikit dan mudah diramaikan. Kebutuhan terhadap produk-produk seperti ini relatif stabil dan dari waktu ke waktu sehingga mudah untuk diramalkan. Selanjutnya, produk pada PT Mainland Smith Indonesia dapat dikategorikan sebagai produk inovatif karena produk furnitur yang ada di PT Mainland Smith Indonesia memiliki sifat-sifat inovatif, memiliki variasi yang sangat banyak seperti produk knockdown yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan ruangan, yang memiliki fungsi yang lebih fleksibel tentunya. Produk-produk inovatif seperti ini memiliki siklus hidup yang relatif pendek dan mudah digantikan oleh variasi produk lain yang baru dikembangkan karena karakteristiknya yang demikian meramalkan permintaan produk-produk inovatif adalah pekerjaannya sangat sulit. Untuk kategori produk yang ada di PT Mainland Smith Indonesia, yang pertama ada Make to Order. Strategi Make to Order memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan produk hanya ketika ada permintaan dari pelanggan, sehingga mengurangi risiko overstock atau under stock. Yang kedua ada Make to Stock. Strategi Make to Stock memungkinkan perusahaan untuk memproduksi jumlah besar produk sekaligus, namun juga memiliki risiko yang terkait dengan peramalan permintaan yang tidak pasti. Kategori produk yang ketiga pada PT Mainland Smith Indonesia adalah Assembly to Order. Strategi Assembly to Order menggabungkan keuntungan dari Make to Stock dan Make to Order, memungkinkan perusahaan untuk mengurangi lead time untuk pelanggan karena produk dapat dirakit dengan cepat setelah pesanan diterima. Sekian dari kelompok kami, sekian dalam penyampaian materi, masih banyak kekurangan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok 2, terima kasih.